Haleluya. Shalom. Mari kita akan membuka di dalam kitab Lukas, Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama, tidak saya tayangkan, tapi oke di situ oke ya. Baik, kita baca bersama-sama ya, yang ada sudah di depan. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi boleh ya? 2, 3. Ya, kita akan bisa lebih memahami ayat ini setelah kita coba kembali melanjutkan di bagian kedua dari akrab. Nah, kita review sebentar apa itu akrab. Akrab merupakan kependekan dari attitude, kekeluargaan, rukun, antusias, dan bergotong royong. Tentu ini menjadi fondasi nilai-nilai yang diajarkan, ditanamkan agar setiap jemaat, setiap pribadi kita masing-masing dapat memilikinya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Dan jika itu ada pada kita, maka semua yang kita kerjakan tadi, mulai dari sikap hati kita, attitude tadi, kemudian bagaimana hidup berkeluarga, kemudian rukun di dalamnya, antusias dan bergotong royong, maka semua tadi bukan untuk kemuliaan diri, tetapi hanya semata-mata bagi kemuliaan Tuhan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada 6 pilar yang sudah kita bicarakan di bagian pertama dari attitude itu yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita, saya dan saudara. Yang pertama kita lihat bahwa attitude yang seharusnya dimiliki oleh saya dan saudara, bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang selalu akan berusaha melakukan yang terbaik. Do the best. Yang kedua tentunya kita akan juga diminta supaya bagaimana kita bisa menjadi orang yang suka melayani sebagaimana Yesus yang juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Sikap hati Yesus yang tidak bosi, tidak ngebos, tidak memerintah tetapi menjadi pelaku yang berusaha melayani siapa saja tanpa memandang bulu. Kemudian yang ketiga, juga kita perlu menjadi orang yang memiliki suatu sikap penundukan diri dan menghormati siapapun juga. Bagaimana kita diajar untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa lihat hal ini juga hidup dan dihidupi oleh Yesus selama hidupnya. Dia memiliki sebuah sikap penundukan diri yang luar biasa, bahkan mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia yang beberapa waktu ke depan akan kita peringati dalam peristiwa Jumat Agung. Nah, yang keempat juga kita akan diminta untuk juga bisa memiliki nilai-nilai positive thinking. Ya, bagaimana kita dilatih cara berpikir kita agar kita tidak menjadi orang yang cenderung negatif. Orang yang cenderung melihat sisi-sisi yang negatif. Karena dalam hidup ini selalu ada dua sisi. Sisi yang positif, sisi yang negatif. Dan kalau kita melatih diri kita ini, melatih pikiran kita, mindset kita untuk selalu berusaha sisi yang positifnya, maka kita akan menjadi orang yang selalu optimis, positif, tidak negatif. Dan kita akan merespon segala sesuatu dengan cara yang baik. Kemudian yang kelima, maka kita juga dilatih agar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, karena kecongkakan itu akan menjadi awal kejatuhan. Ketika kita mulai tinggi hati, ya, kita mulai naik, Tuhan akan jadi direndahkan. Ketika kita merendahkan Tuhan,
kita akan direndahkan. Disitulah awal kejatuhan kita. Maka memiliki sikap yang humble, rendah hati. Hati seorang hamba yang mau mengabdikan hidup dan dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang keenam yang kita juga sudah belajar adalah bagaimana kita perlu menjadi orang-orang yang pembuat sejarah. Kita tidak bermental yang follower, pengikut doang. Ya apa saja, ya sudahlah, saya ikut saja. Saya ikut saja. Tetapi orang yang juga jadi pengikut tadi tidak akan bisa melakukan sesuatu. Tapi kita punya mental sebagai pembuat sejarah. Pembuat sejarah itu yang membedakan menyolok benang merahnya adalah dia pasti hadir di situasi yang paling sulit. Dia pasti ada di situasi yang paling dibutuhkan. Dia tidak keluar, tapi dia malah datang. Itulah history maker. History maker adalah lebih jauh nanti akan kita kenal berikutnya di puncak dari sikap attitude yang tadi. Jadi ada 6 tadi yang sudah kita lewati, pelajari. Yang pertama masih ingat tanpa slide? Do the best. Lakukan yang terbaik. Kedua? Love to serve. Suka melayani. Ya, siapa aja kita di rumah suka melayani, di gereja suka melayani, di kantor suka melayani, di mana saja kita ada, kita suka melayani. Yang ketiga? Lupa baru tadi Wah. Yang ketiga apa? Saya berusaha melakukan yang terbaik yang saya lakukan dengan mental yang suka melayani hati hamba. Tapi sebagai seorang hamba saya harus punya sikap penundukan dan hormat. Kemudian positive thinking, pikiran saya jangan sampai aduh kenapa saya jadi jongos gini. Positif aja, itu sebagai sebuah kasih karunia kepercayaan. Nah kemudian melanjutkan selanjutnya setelah Tuhan anugerahkan banyak hal, dia berkarya dalam hidup kita, diangkat naik. Ingat, jangan sampai lupa ya, roda berputar. Ketika di atas jangan lupa di bawah. Ketika di bawah jangan minder rendah diri. Karena yang Tuhan minta bukan rendah diri. Rendahkan diri hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Tapi kepada sesama kita perlu rendah hati. Dan yang terakhir, punya sikap, mari kita buat sejarah. Orang pembuat sejarah, dia tidak cari kenyamanan. Dia cari lowongan, dia cari tempat-tempat di mana di situ dia ada peluang untuk membuat sejarah. Dia bisa menjadi orang yang dari tidak maju, situasinya buruk, menjadi baik. Karena itu mental Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus hadir. Dia menjadikan segala-galanya baik. Kalau ada situasi-situasi yang tidak baik, kita buat menjadi baik. Disitulah kehadiran seorang pembuat sejarah. Nah selanjutnya bagian kedua yang saya ingin supaya kita bisa juga belajar. A. K. Kekeluargaan. Being family, jadi kita ini perlu menjadi bagian sebagai keluarganya Allah. Merasa kita ini seperti di rumah sendiri, bukan sebagai orang asing. Kita coba lihat. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 berkata begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Di jemaat ini ada kategori yang pendatang, simpatisan. Yang kalau sempat saya datang, nggak sempat saya nggak datang. Atau pada waktu kebetulan saya ada di kota ini, ada di wilayah ini, saya hadir di situ sebagai simpatisan. Setelah saya pindah, maka saya pindah juga. Kita ini bukan orang yang seperti itu yang diminta oleh Tuhan. Kamu bukan lagi itu seperti itu. Orang asing pendatang, melainkan kawan sewarga
dari orang-orang kudus. Kita diangkat levelnya sejajar sama, masuk dalam golongan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, Allah menginginkan saya dan saudara dalam hidup berjemaat, bagaimana kehidupan kekeluargaan itu bisa terwujud di dalamnya. Lebih jauh tentu ini akan menjadi pokok bahasan yang tersendiri. Tetapi saya hanya di bagian pertama dan bagian kedua hanya sekilas bagaimana akrab itu kita bicarakan. Nah, kemudian firman juga berkata 1 Timotius 3 ayat 15, Rasul Paulus berkata kepada kepada Timotius, dia sana katakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Tahu gimana sih bagaimana kita hidup berjemaat? Sebagai anggota jemaat ngerti saya itu harusnya bagaimana. Saya harus peran apa yang saya bisa lakukan. Sebagai anggota keluarga ngerti bagaimana di rumah kita juga mengaplikasikannya. Tentu setiap kita adalah bagian dari anggota keluarga di rumah, bukan? Ada orang tua, papa mama, ada saudara-saudara. Dan kita menjadi bagian dalam keluarga itu. Dan setiap anggota keluarga punya tugas dan peran yang akan menentukan bagaimana keluarga itu kelak nanti. Jika kita ingin keluarga itu menjadi keluarga yang terangkat naik, menjadi keluarga yang baik, maka kita harus bisa berkontribusi di dalamnya. Nah, agar kita bisa seperti itu, maka jadilah jemaat. Jemaat yang setia, jemaat yang tertanam, yang saling kenal. Begitu pulang dari ibadah, nggak segera cuma tinggal begitu. Datang, pulang, datang, pulang. Kenal, nggak kenal. Mungkin di beberapa gereja yang besar dapat karunia dan kepercayaan Tuhan, jumlah jemaat yang ribuan, agak sulit untuk bisa saling mengenal. Tetapi kita ini jemaat yang seperti ini, sangat dekat hubungannya. Kita bisa saling kenal, kita bisa tahu, kita bahkan tahu latar belakang dan keluarganya. Dan itu akan bisa membuat kita merasa, aduh kamu adalah seperti keluarga kita. Kau saudaraku. Dan kalau kita memiliki banyak saudara kan lebih enak. Bagaimana pola hidup kekeluargaan itu bisa dihidupi. Ya. Dan itu juga bisa dicontohkan dalam hidup jemaat yang mula-mula. Bagaimana kekeluargaan itu tercipta di gereja mula-mula. Lebih jauh nanti kita bahas tersendiri. Yang berikutnya. KR. Rukun. Nah, kalau kita sudah hidup secara kekeluargaan, tapi dalam kekeluargaannya komunikasi nggak berjalan dengan baik, tidak saling kenal, seringkali terjadi salah paham. Akhirnya timbullah konflik, terjadi perpecahan. Bukan itu yang dikehendaki. Kalau di rumah terasa seperti di neraka, nggak semua orang akan betah di dalamnya. Orang akan sering cari tempat lain, mungkin ke tetangga, mungkin ke tempat-tempat lainnya. Tetapi kalau kita menciptakan pola hidup kekeluargaan yang ada sebagai sebuah family, God family, jadi keluarganya Allah, keluarganya Tuhan, maka di dalamnya harus tercipta kerukunan. Ada rukunnya itu, ada keharmonisannya di dalamnya, ada damai sejahtera di dalamnya. Mazmur pasal 133 ayat pertama berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita tinggal sebagai sebuah komunitas yang di dalam komunitas itu ada keharmonisan, hubungan satu dengan yang lainnya, ya, ada kedekatan hati ke hati yang baik, wah itu luar biasa. Itu jemaat mula-mula, itu contoh model yang paling ideal, bagus banget. Wah rukun banget deh, rukun banget. Untuk bisa kita rukun, kita bisa akur, kita bisa harmonis, perlu belajar untuk kenakan
pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau masing-masing orang mengenakan pikirannya sendiri dan perasaannya sendiri, lu tahu nggak perasaan gue begini? Ini begini, masing-masing egonya nonjol. Kalau masing-masing egonya nonjol, siapa yang mau ngalah nih? Kepentingan saya lebih utama menjadi kepentingan kamu. Kita menuntut lebih daripada kita coba memahami orang lain dan berusaha mengutamakan mereka. Tentu tidak akan bisa terjadi satu kehidupan yang rukun dalam hidup bersama. Kalau kita kenakan itu sampai akhirnya, oh iya, kita coba pikir, kalau terjadi kayak begini, kalau begini, kira-kira yang Tuhan pikir kayak apa ya? Kita coba menyelami apa yang Tuhan pikirkan dalam sebuah objek. Kemudian kita juga menyelami kira-kira apa ya perasaan Tuhan dalam hal yang seperti ini. Mungkinkah Tuhan senang kalau saya ribut? Mungkinkah Tuhan senang kalau saya berantem? Mungkinkah Tuhan senang kalau saya ini diam-diam saja, tidak mau menyapa, tidak mau saling kenal, tidak mau saling membangun hubungan yang lebih baik? Coba menyelami yang itu. Dan kalau semua orang menggunakan pikiran dan perasaan Tuhan dan mengutamakan kepentingannya Tuhan tadi, maka kita akan melepaskan ego masing-masing, akan kemudian bisa bersambut. Bisa menerima orang apa adanya. Bukan ada apanya. Kita bisa terima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gak ada satu orang pun yang perfect sempurna. Karena itu penting buat kita. Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemudian 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Kadang-kadang kalau kita mau makan aja di rumah, yuk kita makan keluar. Kadang-kadang kita nggak seia sekata. Saya pengen makan seafood, saya pengen makan steak, saya pengen makan vegetarian. Kita sulit, akhirnya ngulur waktu, ya bingung mau kemana. Begitu. Dan ada banyak juga dalam aplikasi kehidupan di berjemaat, juga gitu. Kita nggak seia sekata, nggak sepakat. Ya. Tahukah kata sepakat itu sangat powerful. Ketika seseorang sepakat, 2-3 orang di dunia ini sepakat minta apa aja, Bapa di surga akan mengabulkannya. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Dan itu kata ayat firman. Jadi seia sekata penting. Kemudian diingatkan kepada kita supaya kita ini tidak ada perpecahan. Kesatuan, persatuan. Indonesia pernah dijajah. Kenapa Indonesia bisa dijajah? Politik adu domba. Ya, seringkali kita salah paham. Padahal kalau kita tadi udah kenakan pikiran dan perasaan Tuhan, pasti kita akan bisa mengerti. Sama-sama. Ya. Tidak ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Tadi sudah, A-nya attitude, K-nya kekeluargaan, R-nya rukun. Kemudian apalagi A, antusias. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan biarkan semangat kita patah. Semangat yang patah, nggak semangat lagi, mengeringkan tulang. Iya. Semangat yang patah, mudah putus asa, membuat kita merasa nggak mampu melakukan apa aja. Semangat yang patah membuat kita bersikap negatif, selalu menolak ketimbang mempertimbangkan dan menerima secara positif sebagai sebuah tantangan ketika hal itu sulit buat kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang diminta, ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Agar kita tidak membiarkan api roh itu padam, tetapi mengobarkannya. Kita perlu menjadi pribadi yang merefleksikan kehidupan yang penuh kegairahan, bersemangat, menghidupi visi misi. Panggilan hidup Tuhan buat kita pribadi masing-masing berbeda mungkin. Panggilan Tuhan buat saya, panggilan Tuhan buat saudara bisa berbeda. Dan di jemaat kita sudah ada tuntunan visi dan misi. Bagaimana kita memiliki nilai-nilai yang diajarkan dan perlu diterapkan dalam hidup berjemaat, bahkan di dalam kehidupan kita di lapangan di mana kita ditempatkan dan ada. Coba hidupi itu, semangat. Orang yang punya tujuan hidup, punya sesuatu yang mau dicapai, arah tujuannya, biasanya dia lebih exciting, lebih semangat, lebih bergairah. Tapi orang yang nggak tahu besok gue ngapain, hari ini apa, saya apa yang harus saya lakukan. Dia bangun pagi dan dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan hari ini. Ya ngalir aja, hari lepas hari berlalu. Hari ini terlalu cepat. Kita lihat kita sudah ada di pertengahan bulan Maret. Bentar lagi April, udah keempat. Bentar lagi nanti pertengahan tahun. Pertengahan tahun menjelang akhir tahun. Akhir tahun ganti tahun. Umur kita terus bergulir. Waktunya amat cepat. Dulu saya doa saya kalau setengah jam itu terasa lama. Tapi sekarang setengah jam gak cukup. Padahal doa saya sama. Saya ngomong dengan pokok-pokok doa saya, bangun tidur, biasa setengah jam berakhir cukup, bisa 45 menit, bahkan 50 menit. Dulu saya mandi paling lama 30 menit. Tapi bukan mandinya, kalau mandinya doang sih lebih cepat sih ya. Biasa kalau di mandi saya macam-macam begitu kan. Kemudian sekarang bisa lebih. Bisa lebih. Padahal ya yang saya lakukan kurang lebih hampir sama lah. Waktunya yang dipercepat. Karena firman Tuhan kalau waktunya nggak dipercepat, nggak ada seorang pun yang bisa selamat. Jadi memang kita harus dipercepat. Nah kalau dipercepat itu, kita ibaratnya begini, kita berlomba loh dengan waktu. Waktu nggak nunggu kita. Waktu bergulir, dia akan berjalan terus. Jadi kita harus terus kobarkan api cinta yang mula-mula tadi. Semangat pertama. Kita akan jadi orang yang bersifat energik, menjadi orang yang bisa menghidupkan. Apolos di mana dia hadir, ditulis Alkitab, dicatat Alkitab. Apolos sebagai pribadi yang karakter profilnya, jati dirinya diuraikan di Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 18 itu, dia sebagai orang yang penuh semangat. Itu Apolos, penuh semangat. Dengan penuh semangat ketika dia hadir di sebuah tempat, maka dia menjadi orang yang sangat berguna. Orang yang membawa kehidupan, orang yang menjadi berkat. Kalau saudara semangat hadir di tengah komunitas, komunitas itu jadi hidup. Tapi kalau saudara hadir menjadi orang yang letih, lesu, berbeban berat, bahkan menjadi bagian yang jadi masalah, maka saudara menjadi orang yang tidak diinginkan oleh komunitas. Bahkan dihindari. Tetapi akan dicari dan dibutuhkan orang-orang yang punya sifat energik, antusias, bisa jadi api yang bisa mengobarkan kembali ya, ketika kita api unggun mulai redup, kemudian kita siram. Kita kobarkan kembali. Jadi bukan jadi saat mana kita di situasi yang panas kita jadi air, saat mana di situasi yang redup dan api mulai padam kita bisa jadi bensin yang mengobarkan. Firman Tuhan katakan, kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu. Dan yang terakhir, yang Tuhan mau agar kehidupan kita ini bergotong royong. B-nya bergotong royong. Bergotong royong menjadi budaya Indonesia sejak zaman dahulu.
Kita bukan orang yang individualistik. Orang yang cuma kerja buat diri sendiri saja. Diperlukan orang yang mau kerjasama sebagai teamwork, karena teamwork itu memberikan sebuah makna yang lebih dibanding kita jadi orang yang cuma individu sendiri masing-masing. Teamwork together, everyone achieve more. Jadi ketika kita bersama, setiap orang akan mencapai lebih daripada ketika dia kerjakan sendiri. Ketika saudara ada dalam sebuah komunitas, dan komunitas itu adalah komunitas yang hidupnya berkekeluargaan, kemudian di dalamnya ada kerukunan, orang-orangnya itu kemudian antusias, luar biasa, dan tercipta kegotong royongan di dalam. Wow, pasti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala yang sulit jadi mudah. Dan segala sesuatu akan lebih cepat diselesaikan jika kita bersama. Nggak ada yang bisa kita pikir nggak mungkin. Yang nggak mungkin akan bisa jadi mungkin. Ketika orang lumpuh melihat situasi yang namanya lumpuh, kan nggak mungkin dia bisa lakukan sesuatu. Dia butuh orang lain, kehadiran orang lain. Ternyata orang lain itu punya hati, pikiran, perasaan Tuhan. Situasi nggak mungkin nih, orang banyak terhalang kita. Kayaknya kalau kita berjubel-jubel, desak, paksain, nanti takut terjadi sesuatu, orang lumpuh ini jadi jatuh lagi. Celaka kita. Kemudian dia dengan kerjasama sepakat. Bagaimana kalau kita naik genteng aja? Lah kalau ada cuma satu yang bilang mau naik genteng, yang lain nggak setuju, kagak jadi. Tapi saya katakan tadi sudah, ayo kita kerjasama. Bergotong royong kita biasa suka lomba. Ada 4 sudut. Memang di Alkitab nggak disebut 4 orang sebenarnya. Cuma kira-kira kita bayangin aja ya. Begitu loh. Kalau ada 4 sudut begitu. Ya kira-kira digotong tuh. Coba kalau satu aja yang nggak bisa kerjasama. Dia pengen duluan. Dia pengen lebih tinggi karena merasa lebih kuat. Jatuh merosot tuh orang. Ya, apalagi kalau mau diturunin. Itu harus kompak benar-benar. Kerjasama teamworknya bagus. Ayo saya sekata. Ayo kita 1, 2, 3. Rata turunnya. Ada yang miring dikit merosot. Apalagi dari ke atas itu bisa jatuh. Malah bukannya ketolong malah gedebuk kan. Jatuh, wah celaka. Itu bisa terjadi di gereja, di rumah, di mana, di kantor, di perusahaan, di mana kita kerja. Semua ini kalau kita punya budaya yang kita terapkan satu dengan lainnya, bergotong royong, pasti semuanya akan bisa dikerjakan dengan baik. Tapi bergotong royong kalau sebelumnya tidak ada tuh, nggak rukun, nggak akur, gimana mau kerja sama? Dia aja nggak ngomong lagi sama gua. Dia aja lagi masalah sama saya. Mau gimana saya bisa bergotong royong di dalamnya? Jadi kondisi bergotong royong ini ada di tempat di akhir. Supaya kita bisa melakukannya. Karena yang namanya bersinergi. 2 kekuatan yang disatukan. 2 kekuatan atau lebih yang disatukan. Itu namanya disinergikan. Akan menghasilkan sebuah tenaga atau hasil yang lebih dari jumlah orang itu. 1 tambah 1 seharusnya cuma 2, maka hasilnya bukan 2. Ketika 5 ketul roti dan 2 ekor ikan diserahkan, dia menghasilkan yang bisa mengempanin lebih dari 5.000 orang. Jadi ketika kita bersama-sama, di rumah tangga, di keluarga sama. Kalau di keluarga ribut, di keluarga kemudian kita nggak sama-sama, tadi udah. Jadi ada yang bermasalah, nggak bisa rukun. Gimana bergotong royong bisa diaplikasikan. Firman Tuhan menuliskan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu.
Setiap orang punya beban masing-masing. Memang kita perlu juga selesaikan tugas-tugas kita. Bukan berarti kemudian kita cuma ngebantuin orang lain ngabaikan tugas kita. Itu salah. Kita tetap kerjakan bagian yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Tetapi tidak cuma stop sampai di situ. Tapi kalau ada yang orang membutuhkan, tergantung juga bahkan prioritas. Bahkan belum saya kerjakan bagian saya. Dia lebih penting dulu karena ini hal yang penting perlu saya bantu. Bantulah dia, tidak masalah. Tapi setelah itu jangan lupa. Ketika saya masih remaja saya ingat banget. Saya di sekolah berhasil. Tapi di remaja waktu itu saya itu kan ketua ya. Kalau ada banyak aktivitas, dulu banyak banget aktivitas di sini. Giat banget, semangat banget zaman dulu. Zaman saya lah. Kemudian kalau mau ulangan besok, saya tetap datang tuh. Saya pulang jam 10 malam. Tapi besok pagi kan sekolah. Bagaimana? Saya harus kebut belajar. Ya, saya kerjakan, saya datang di gereja. Setelah saya pulang, saya buka buku cepet-cepet. Ngantuk saya paksain. Tetap. Waduh banyak yang harus saya buka, saya pelajari. Tapi saya buka. Dan saya nggak tahu. Saya buka yang mana. Buka. Tapi yang keluar yang saya buka. Bukan yang saya nggak buka. Yang keluar ujian, yang keluar apa yang saya buka, yang saya baca. Begitulah cara Tuhan menolong kita. Jadi nilai saya bagus. Saya bisa ranking. Saya bahkan bisa juara sekolah. Tapi di gereja saya tetap jalankan tugas saya. Ada banyak orang kadang-kadang kita nggak bisa lakukan hal yang seperti itu. Nah, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek itu hasil teamwork kerjasama. Ada pemimpin Musa, kemudian ada ring satu, ada orang-orang yang bersama diajak. Siapa itu? Harun dan Hur ya, begitu kan? Dia pemimpin naik ke gunung. Terus ada Yosua, panglima perang di lapangan. Ada rakyat, ada pasukan. Mereka berhadapan. Yang di atas pemimpin nggak disuruh perang. Kalau disuruh perang biar kata Musa hebat, tewas dia. Ada bagiannya. Ya orang bagian tadi turun, masing-masing bagiannya. Yang bagian kamu begini-begini, jangan minta bagian yang bukan bagiannya. Kerjakan dengan baik. Semua tim. Nggak ada yang merasa bilang berat. Waduh lumayan enak di situ dong. Nggak mempertaruhkan nyawa di atas. Gua tinggal di sini antara mati dan hidup. Nggak begitu pikirannya. Ya bagiannya memang begitu. Tapi kita bisa lihat ketika Musa mengangkat tangan memohon karunia Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tanda penyerahan dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka di bawah, di medan peperangan menang. Melihat seperti ini ternyata ini loh penentunya. Maka manusia pemimpin bisa lemah. Dia perlu ditopang. Ayo ada inisiatif. Enggak ditunggu perintah. Sadar dong, tolong dong, gue capek nih. Dia ngerti tugas masing-masing. Karena sudah tahu tadi hidupnya kekeluargaan. Dan bagaimana hidup, pola hidup bergotong royong. Nah, jika semua tadi pada akhir dan endingnya pasti membawa kemenangan. Sekali lagi, keluarga-keluarga juga akan bisa sukses berhasil jika nilai-nilai ini diterapkan. Nah, ingat tadi attitude-nya sudah, kemudian bagian selanjut kedua tadi ada KRAB. Ada kekeluargaan, ada rukun, ada antusias dan bergotong. Semua ini akan bisa dikerjakan dan perlu diwarnai cuma dengan yang namanya K, yaitu kasih. Kolose 3 ayat 14 tadi yang kita baca. Boleh tayangkan kembali. Dan di atas semuanya tadi, KRAB. Supaya kita mengenakan apa? Kasih. Sebagai pengikat
dari individu-individu pribadi disatukan agar mampu hidup sebagai keluarga Allah. Agar kita bisa rukun karena kasih. Agar kita punya kegairahan cinta mula-mula. Jadi orang yang selalu on fire, semangat. Dan agar kita mau bergotong royong karena kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau setiap kita mungkin ada kekurangan, ada masalah, ada pernah bikin masalah, ada pernah bikin menyakitkan kamu. Tapi kasih melepaskan pengampunan, maaf, semua tadi tanpa batas. Seperlu yang diperlukan oleh setiap orang. Kasih. Jadi kalau mau diperas lagi dari nilai akrab, cuma ada satu simbol. A, attitude, dan K, kasih. Berakhir di angke, karena itu lambangnya AK. Angke ketapang. Atau AC, C-nya cinta, AC menyejukkan hati. Ingat ya, AK atau AC. Lu mau ke angke atau E. Oke, ingat ya, akrab apa? Eti, terus ke R-nya, A-nya, B-nya hidupilah itu nggak rugi. Hidupilah itu nggak rugi. Praktekkan dalam segala aspek hidup kita, maka pasti kita akan jadi orang yang jadi berkat. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit diri. Belum pernah ada kasih. Belum pernah ada kasih di dunia. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Kenakanlah kasih Tuhan di atas segalanya. Kasih yang mempersatukan setiap insan manusia.
kerukunan, keharmonisan, dan penuh semangat antusias, serta kemampuan bekerja sama bergotong royong. Kasih itu mengikat setiap insan, sehingga kita sama-sama dapat menjadi bagian yang sekawan sekerja dengan Allah, yang hidup untuk dapat terus mempermuliakan Tuhan dari apa yang dapat kita kerjakan bagi Dia. Kasih itu sempurna. Tuhan, biarlah kasih-Mu melingkupi kami, dan kami mengenakan kasih dalam praktek hidup kami, agar kami dimampukan bagaimana sebagai orang yang hidup berjemaat dalam nilai-nilai akrab yang sudah diajarkan. Kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami memiliki cinta kasih Tuhan yang membuat kami dapat hidup sebagai bagian keluarganya Allah, dengan penuh keharmonisan, kerukunan di dalamnya, selalu semangat antusias Tuhan, dan kami siap untuk bekerja sama, sehingga kami dapat bersinergi menghasilkan sesuatu yang powerful, dan semua kami tujukan bagi kemuliaan Allah. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga rumah tangga kami. Tuhan, hari-hari ini, akhir-akhir ini, ada wabah di mana Tuhan banyak orang mengalami sakit penyakit, batuk pilek, demam Tuhan. Mereka berada dalam sebuah situasi dengan pancaroba perubahan iklim yang terjadi. Daya tahan tubuh kami, Tuhan tolong, agar kami makin mampu untuk meningkatkan imunitas kami, agar kami tetap mampu bertahan di dalam melawan virus, kuman, penyakit, bakteri apapun juga. Dan kami dikaruniakan tetap hidup sehat, agar kami dapat tetap beribadah, berkegiatan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati segala apa yang kami perlukan, dan Tuhan menolong kami.
Buat mereka yang berada dalam kelemahan sakit penyakit, ulurkan tanganmu, jamah mereka. Kekuatan yang sempurna dari Allah, kesembuhan yang datang daripada Allah terjadi atas mereka. Demi nama Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk terus mengingat apa yang kami dengar hari ini. Sehingga firman itu tidak berlalu. Tetapi kami boleh belajar menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan.